Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda dan selama 1 jam ke depan kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Rido, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Kabupaten Purbalingga. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memindahkan 3 tersangka kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo ke Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polda Papua. Polsek Paguat Polres Pohuwato, Polda Gorontalo melaksanakan program ngabuburit asik bersama Pak Polisi di Kampung Ramadan Raudatul Atfal Dengilo. Di informasi pertama, pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hasil pengungkapan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapores Purbalingga. Berikut Bribtu Eka Rahayu melaporkan untuk Anda. Satres Narkoba Polres Purbalingga berhasil mengungkap narkotika jenis sabu seberat 9,4 gram dan psikotropika sejumlah 388 butir. Satuan Reserse Narkoba Polres Purbalingga berhasil mengungkap 2 kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Purbalingga, Kompol Agus Amjad Purnomo pada Jumat 20 Februari 2026. Kasus pertama diungkap pada 22 Januari 2026 di Desa Salanggeng, Kecamatan Merebet. Tersangka berinisial IS 38 tahun diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total seberat 9,4 gram. Modus operandinya untuk yang bersangkutan sebagai perantara pengedaran narkotika jenis sabu dengan cara menaruh barang yang diduga narkotika jenis sabu di pinggir jalan, kemudian difoto dan dikirimkan maps-nya kepada yang menyuruh tersebut. Dan di setiap titik yang bersangkutan menaruh barang tersebut mendapatkan imbalan Rp50.000. Sementara itu kasus kedua diungkap pada 24 Januari 2026 di wilayah Padamara. Tersangka berinisial JP 23 tahun telah diamankan dengan barang bukti 388 butir psikotropika golongan 4 berbagai merek. Terungkap tersangka merupakan pasien salah satu klinik di Bandung yang mendapatkan obat psikotropika untuk pengobatan namun tidak digunakan seluruhnya dan justru dijual kembali untuk mencari keuntungan. Pada IS, polisi menerapkan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan HP dijerat dengan Undang-Undang Psikotropika dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Polres Purbalingga menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba di wilayah hukumnya, serta menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba. Dari Humas Polres Purbalingga, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Satres Narkoba Polres Kayu Luwes, Polda Aceh kembali menorehkan prestasi dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Kali ini polisi berhasil mengungkap jaringan besar peredaran narkotika jenis ganja lintas provinsi yang dikendalikan dari balik lembaga pemasyarakatan. Dalam pengungkapan peredaran narkotika, petugas mengamankan 3 orang pelaku dengan peran berbeda, yakni 1 warga Tembung, Kota Medan, serta 2 narapidana kasus narkotika yang salah satunya merupakan mantan calon Bupati Gayo Luwes pada Pilkada 2024 dan kini berstatus terdakwa.
Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan intensif oleh Satres Narkoba Polres Gayo Luas yang dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Pelis. Petugas menerapkan metode controlled delivery untuk membongkar jaringan tersebut hingga ke hilir. Melalui teknik tersebut, polisi berhasil menelusuri pergerakan ganja dari wilayah Kabupaten Gayo Luas menuju Desa Tembung, Kecamatan Perkut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, serta Kota Medan. Dari operasi ini, petugas berhasil menyita 2 karung goni besar berisi narkotika berjenis ganja dengan total berat 39 kg, 1 unit telepon genggam, serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah yang nantinya akan digunakan sebagai biaya operasional pengiriman. Kapolres Gayo Luas AKBP Hirowo menegaskan bahwa pengungkapan penangkapan dilakukan secara beruntun pada Jumat 12 Februari, Sabtu 13 Februari, dan Senin 15 Februari di lokasi yang berbeda-beda, yakni Desa Pintu Rime, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Pintu Keluar Tol Tembung, Kecamatan Perkut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Lapas Tanjung Kusta Medan, serta Lapas Narkotika Kota Langsa Aceh. Dalam perkara ini, 3 pelaku yang berhasil diamankan berinisial BS 45 tahun, laki-laki wira swasta warga Bandar Setia, Kecamatan Perkut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, berperan sebagai penerima dan juga pengedar. MD berusia 23 tahun, laki-laki warga Kecamatan Trangun, Kabupaten Gayo Luas, narapidana Lapas Tanjung Kusta Medan terpidana 20 tahun penjara dan dalam perkara narkotika ganja seberat 1,2 ton. Dan IS alias MG, 45 tahun, warga Kabupaten Gayo Luas dan mantan calon Bupati Gayo Luas Pilkada 2024. Saat ini berstatus sebagai terdakwa kasus narkotika ganja 200 kg dan dititipkan di Lapas Kota Langsa. Sementara Kasatres Narkoba Ibtu Bambang Pelis menegaskan bahwa para pelaku menjanjikan upah sebesar 300.000 per kilogram ganja yang berhasil dikirim dari Gayo Luas ke Medan. Saat ini para tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Gayo Luas guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Dari Humas Polres Gayo Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Timur, pemirsa, Polda Jawa Timur kembali mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu dalam 2 kasus berbeda. Pada Februari 2026, dari 2 pengungkapan tersebut, polisi menyita total hampir 33 kg sabu dan menetapkan 1 tersangka, sementara 1 lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim berhasil mengungkap 2 kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Julius Abraham Abbas saat konferensi pers menyampaikan 2 tersangka berinisial WP dan FA diamankan dengan total nilai aset yang disita mencapai 2,7 miliar rupiah. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Julius Abraham Abbas mengatakan pengungkapan pertama dilakukan di jalan keluar rest area kilometer 726B Tol Surabaya Mojokerto, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Petugas mengamankan seorang tersangka berinisial RG berusia 25 tahun warga Bandung yang berperan sebagai kurir atas perintah seorang berinisial Mamang yang saat ini berstatus sebagai DPO. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 10 bungkus kemasan teh Cina warna hijau berisi sabu dengan berat kurang lebih 10 kg, 1 unit handphone, serta 1 kardus tempat penyimpanan barang haram tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, RG sebelumnya membawa total 23 kg sabu dari Dumai, Riau menuju Pulau Jawa melalui jalur darat dan laut. Sebagian barang telah diranjau di beberapa titik, yakni 10 kg di res area Tol Cipularang, Purwakarta, serta 2 kg di wilayah Pasuruan. Motif tersangka adalah ekonomi. Ia dijanjikan upah sebesar 120 juta rupiah apabila berhasil meloloskan sabu tersebut. Jadi hampir 23 kg lebih. 1 buah tas ransel warna doreng hijau tanpa merek dan 1 buah tas olahraga warna hitam merek Reebok. Motifnya, petugas menduga yang bersangkutan merupakan kurir, namun akan dipastikan kembali ketika pelaku nantinya akan atau sudah berhasil ditangkap. Untuk modus operandinya, terduga pelaku menyamarkan
narkotika jenis sabu ke dalam tas dibungkus dengan plastik hitam dan sarung yang selanjutnya diduga akan didistribusikan ke luar Jawa Timur menggunakan jalur laut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukumannya berupa pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun serta denda hingga 2 miliar rupiah. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Budi Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 memindahkan 3 tersangka kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo ke Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut di Polda Papua. Ketiganya merupakan daftar pencarian orang dan diketahui sebagai tokoh dalam jaringan KKB yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut. Ketiga tersangka tersebut adalah Homi Heluka, Enage Heluka, dan Kotor Payage alias Kotoran Kiban. Sebelumnya mereka diamankan di Yakuhimo dan selanjutnya diberangkatkan ke Jayapura dengan pertimbangan keamanan dikawal ketat oleh personel Satgas Operasi Damai Kartens 2026 guna mengantisipasi segala bentuk gangguan selama proses pemindahan. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan ketiga tersangka diduga kuat terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari pembakaran, pengerusakan, penganiayaan berat hingga pembunuhan. Kita baru saja mengirimkan 3 orang tersangka, ya, terduga tindak pidana baik itu pembakaran, pengerusakan, penganiayaan berat sampai pada pembunuhan dari Polres Yahukimo kita kirim ke Polda Papua di Jayapura. Proses selanjutnya untuk pengamanan di Mako Polres Yahukimo, maka ketiga tersangka ini yang memang merupakan DPO kita dan tokoh daripada kelompok kriminal bersenjata yang ada di Yahukimo, kita kirimkan atau kita berangkatkan ke Polda Papua di Jayapura. Alasan keamanan. Penanganan terhadap para tersangka dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo juga memastikan setiap proses berjalan dengan baik, termasuk pengamanan dan pendalaman perkara untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026 melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri. Ya, baik, selamat siang pemirsa. Menjelang jam istirahat perkantoran, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak dalam keadaan kondusif lancar, baik untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Tebet dalam keadaan ramai lancar, namun hanya sesekali mengalami perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Tebet atau Manggarai yang akan menuju ke arah Pasar Minggu pun juga dalam keadaan kondusif normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan nampak cukup ramai, namun mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan banyaknya kendaraan keluar masuk di sepanjang jalur tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Tetap kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menggunakan jalur yang benar, tidak menggunakan
jalur bis Transjakarta demi ketertiban dan juga keamanan berlalu lintas kita bersama. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak kondusif lancar, baik untuk lalu lintas dari Yogyakarta yang akan menuju ke arah Purworejo maupun sebaliknya dalam keadaan relatif lancar. Namun bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi jalur tersebut pada sore hari, mengingat cukup banyak dan juga ramainya aktivitas pasar masyarakat jika sore hari, agar para pengendara dapat tetap berhati-hati serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat juga terdapat adanya truk muatan barang maupun bis antar kota yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tanjakan Pasar Lawang, Jawa Timur. Untuk kendaraan dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang dalam keadaan kondusif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Malang yang akan menuju ke arah Surabaya dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya angkutan umum yang berhenti di sisi jalan untuk menaikkan dan juga menurunkan penumpang agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik pemirsa, mengingat curah hujan belakangan ini di kawasan Jabodetabek cukup tinggi, bagi Anda para pengendara maupun seluruh elemen masyarakat saat berkendara, jika turun hujan agar dapat tetap fokus dalam berkendara serta tetap berhati-hati demi terciptanya keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.